Halo guys, kembali lagi di What We Talk About. Kali ini edisi spesial karena kita pertama kali bikin konten untuk YouTube juga nih. Kembali dengan host kalian, gue Erwin dan gue Vanessa. Dan hari ini kita ngobrolin hal yang menarik banget. We're talking today about fintech in Indonesia, talking juga tentang financial literacy dan ada gebrakan baru apa nih yang akan bisa ngebantu kita solving problem dari segi financial di tempat kita ya. Karena itu kita kedatangan tamu yang spesial banget, fresh from the oven dari MIT, guys. MIT sekali lagi. Siapa nih Van? Tamunya kita. Waduh, ini kita thank you banget loh. Ada yang udah join kita, yaitu adalah Nadia Amalia, the CEO and co-founder of Cetik Mapan. Dan juga as Erwin said, freshly graduated from MIT, guys, Master of Finance 2020. Let's congratulate Nadia. Yeay. Wah, makasih banyak nih, happy to be here dan ketemu lagi sama teman lama. Udah lama banget nggak ketemu, akhirnya karena When We Talk About kita ketemu lagi. Aku senang banget. Mungkin aku reintroduce myself. Aku Nadia Amalia, CEO and co-founder of Financial Literacy Organization Indonesia dan nama Cetik Mapan, atau panjangnya disebut Cerdas dan Cerdik Keuangan untuk Masa Depan. Luar biasa. Ya, itu singkatannya. Banyak yang orang nggak tahu ngomongnya Cerdas Mapan. Cerdas banget. Ya, itu banyak, jadi aku harus bilang panjangannya. Dan kebetulan aku baru aja lulus dari Massachusetts Institute of Technology, bukan Maca Susah, bukan Michigan Institute of Technology, dengan jurusan keuangan. Dan kebetulan pas lagi aku dulu kuliah kemarin, maksudnya baru-baru banget lulus saat corona, aku emang belajar lumayan banyak mengenai fintech karena that is also one of my passions gitu sih. Oke. Nah, ini kalau misalnya soal masalah finansial, keuangan, ini kita udah punya expertnya di sini nih, Nadia nih. Tapi mungkin teman-teman audiens kita nggak begitu banyak yang tahu nih soal even financial inclusion itu apa, financial literacy itu apa, banking itu seperti apa gitu kan ya. Nah, makanya kenapa mungkin di sini Nadia bisa dong cerita kita dan juga audiens kita tentang gimana sih sebenarnya financial inclusion di Indonesia apa sih gitu sebenarnya. Oke, mungkin aku bisa cerita dulu kenapa I really care about financial literacy and also inclusion in Indonesia. Karena mungkin kalau misalnya orang-orang bilang orang tuh peduli sama suatu problem kalau mereka benar-benar ngerasain itu. Dan aku benar-benar bisa relate sama orang yang bilang kayak gitu. Dan mungkin kalau misalnya kalian kan juga di tech industry ya, pasti kayak misalnya mau startup pasti ditanya, what is the problem that you really want to solve? Dan why do you care? And pasti orang-orang kalau pernah ngerasain itu lebih care biasanya kan. Nah, menurut aku itu adalah kasus aku sih di Cetik Mapan sih, karena aku sendiri pun di keluarga aku pernah ngerasain gimana impact kalau misalnya kita melek keuangan terhadap masa depan. Pas lagi aku SMA, aku witness salah satu orang yang cukup dekat dengan my family, jadi kayak mereka kena suatu masalah finansial intinya, dan itu benar-benar berdampak besar terhadap their future, masa depan anak-anak mereka, masa depan education anak-anak mereka. Dan aku ngerasa ternyata dulu aku tuh ngerasa aku dari dulu emang tertarik finance, tapi lebih tertarik tuh karena ngeliat Wall Street orangnya fancy ya, ngeliat orang-orang yang di finance tuh kaya ya. Tapi pas melihat ternyata dampak personal finance especially ya, dengan melihat itu secara langsung, aku ngerasa ternyata finance tuh it's not all about money. It's actually kayak we can help other people and also improve their future by giving them knowledge how to manage their finance properly. Dan itu membuat aku semakin semangat belajar finance. Dari situ aku benar-benar belajar finance pas lagi SMA. Aku mulai belajar personal finance, aku mulai belajar investasi, mulai dari saham sampai reksadana pas aku SMA dan going forward to kuliah. Tapi mungkin kayak dulu tuh awalnya aku ngerasa aku benar-benar pingin belajar karena buat keluarga aku sendiri, aku pingin masa depan yang lebih baik untuk keluarga aku di masa depan. Tapi pas lagi aku kuliah, aku ngerasa aku bertemu orang-orang yang ternyata masih banyak yang tidak cakap lah secara finansial. Masih banyak orang yang nggak tahu gimana manage financial mereka. Apalagi ya, kita bisa disebut di Indonesia tuh negara yang kita ngomongnya konsumerisme ya itu ya, itunya tinggi dan tingkat menabung itu rendah di Indonesia. Mereka lebih penting spending and taking loan dibandingkan saving. Nah itu ternyata common problem, dan karena itu aku ngerasa itu actually a big problem di Indonesia. Financial melek keuangan, orang-orang tuh nggak melek keuangan. Dulu tingkatnya pas lagi aku pertama kali taking this kayak benar-benar start Cetik Mapan, tingkat literasi keuangan itu masih cuman kayak 20%-an atau berapa ya, aku lupa ya berapa ya, kayak sekitar 20-30% orang
Indonesia yang melek keuangan. Jadi berarti 70%-an orang Indonesia tuh nggak melek keuangan. Nah, definisi dari melek keuangan itu seperti apa sih? Melek keuangan tuh kita biasa bilang mereka tuh pertama paham kondisi keuangan mereka itu gimana. Terus yang kedua mereka tahu tujuan keuangan mereka. Terus tiga mereka tahu gimana mencapainya. Terus keempat itu mereka tahu sebenarnya vehicle atau produk-produk apa yang digunakan untuk mencapai tujuan keuangan mereka. Kelihatannya simple ya, apalagi yang pertama nih, paham kondisi keuangan. Tapi trust me, most people don't really know their financial condition. Kayak salah satu contohnya nih, kayak kadang-kadang tuh aku kayak misalnya aku pas lagi training, aku nanya ke mereka, kira-kira kamu tahu nggak sih sebenarnya spending kamu di bulan lalu berapa? Mereka tuh banyak yang nggak tahu spendingnya berapa. Kira-kira sebenarnya kamu punya duit berapa sih? Nggak tahu. Kayak mungkin kayak menurut kita, mungkin aku bisa bilang mungkin kalau kita ini privilege ya mungkin ya. Kita tahu gimana financial condition, kayak mungkin beberapa kita juga berinvestasi. Cuman banyak people out there kayak mereka pertama nggak punya akses, terus mereka juga don't really know how to do that. Karena itu aku ngerasa sih kayak this actually a big problem that we need to solve. Dan aku juga pas itu sampai mikir nih 6 bulan nggak bisa lepas dari tidur, iya itu orang nggak bisa lepas kalau udah pikir satu problem, I need to solve that. Akhirnya karena itu aku start cerdik mapan, dan zaman itu nggak ada Joska sama sekali, jadi orang tuh masih tabu banget masalah financial literacy. Ngomongin keuangan tuh kayak itu kan masalah private, mau tahu banget sih lo tentang kondisi keuangan gue. Kayak itu, kayak makanya kayak aku ingin membuat mau ngomongin investasi atau finansial tuh nggak tabu lagi melalui cerdik mapan gitu. Oke, jadi memang kalau misalnya kita sekarang melihatnya kan kita kan ngomongin coba relate to tech ya, misalnya kita startup tech. Nah, memang karena kemarin tuh sempat lah ada lebih wave buat fintech gitu kan. Nah, apalagi misalnya kayak tadi yang Mbak bilang financial literacy, terus juga ada yang payment ya, kemudian juga ada yang P2P gitu kan. Nah, sekarang kita juga akan bahas lebih lanjut nih tentang itu sebenarnya kan. Gimana nih, Ben? Jadi sebenarnya kalau kita melihat sekitar 2-3 tahun kebelakang ya, itu tuh sejak tahun 2016-2017 tuh ada wave untuk fintech tadi kayak si Vanessa bilang. Sebenarnya salah satu alasannya kenapa, karena fintech itu terutama e-wallet dan e-payment itu jadi satu industri yang adjacent to e-commerce gitu. Jadi as e-commerce grows, e-commerce jadi unicorn, mereka juga ikutan grow gitu. Nah, tapi emang one of the growing pains in the financial industry yang emang harus di-solve adalah tadi soal literasi keuangan, soal penetrasi instrumen-instrumen perbankan, instrumen keuangan itu masih rendah banget. As of 2019 sebenarnya dari JP Morgan tuh kita cuma 48% penetrasi bank account di Indonesia. And the sad part itu penetrasinya WhatsApp. Jadi WhatsApp user di Indonesia itu jauh lebih banyak. Jadi dari 100% jumlah internet user di Indonesia, 83% are using WhatsApp. So kalau dihitung tuh sebenarnya ada sekitar 20-30 juta selisih antara pengguna WhatsApp sama yang punya bank account. Jadi it's very sad, dan kayak yang bilang itu jadi sesuatu yang penting banget untuk di-coverin. Nah kemarin ada berita yang udah heboh. Jadi ceritanya Gojek nih, salah satu unicorn kita, itu baru dapat funding dari PayPal dan juga dari Facebook. Yang menarik sebenarnya dari segi Facebooknya. Tadi kayaknya kembali WhatsApp kan company-nya Facebook gitu ya. Nah ceritanya rumor-rumornya itu bukan Facebook tapi WhatsApp yang sebenarnya harus dibawa ke sana. Tujuannya adalah katanya supaya bisa ada payment di dalamnya. Nah menurut lo gimana soal kondisi ini? Mungkin tadi lo bilang juga kan dari 2016 ya, dan gue merasa gue tuh cukup beruntung karena gue start di Cerdik Mapan tuh 2016. Jadi gue benar-benar ngerasa pas gue ngajar itu impact fintech ke orang-orang, apalagi grassroots society, benar-benar apa unbanked population itu gimana. Dan mungkin kita bisa ngomongin dulu dari customer behavior di Indonesia. Kalau misalnya kita melihat data, itu sebenarnya kenapa sih alasan orang-orang tuh nggak bikin bank account? Kenapa bank account penetration di Indonesia itu rendah? Ternyata uniknya itu alasan utama adalah mereka ngerasa kalau misalnya buka bank account itu costly. Kenapa itu costly? I remember pas lagi 2016 itu belum ada Genius, belum ada macam-macam bankingnya. Dan pas lagi itu kita kalau mau buka bank account, gue inget banget kalau BCA tuh minimumnya itu 500.000. Belum lagi administration fee, belum lagi kalau misalnya mau ngambil duit harus ke ATM, dan karena mobile bankingnya juga masih itu lagi mana. Jadi super costly lah, apalagi buat grassroots kayak mereka mikir ngapain mereka naruh duit di bank gitu ya. Jadi rumah gitu kan. Jadi itu unik banget sih, kayak kalau misalnya gue ngeliat data, mungkin kita ngeliat data, oh iya gitu, mungkin kita sebagai gue merasa dari dulu kan gue di Jakarta ya, jadi gue merasa gue sangat privilege dari dulu kayak untuk masalah penetration ya, karena gue sendiri pun buka bank pertama tuh sebenarnya pas SD, bank junior, mungkin kalian juga kali ya bank junior. Dan terus abis itu gue
pokoknya nggak ada kesulitan lah buat akses ke bank. Jadi gue kadang-kadang nggak begitu ngerasa gitu pas lagi gue terjun ke lapangan lihat cerdik mapan, pas dengan cerdik mapan gue baru ngerasain ternyata pain points-nya tuh di mana sih orang-orang tuh yang unbanked population. Dan pas lagi dengan adanya GoPay itu mereka mempermudah banget buat mereka, karena selama ini gimana mereka nyimpen duit itu sebenarnya unik banget sih. Mungkin gue cerita dikit ya. Jadi mereka tuh biasanya pas nyimpen duit pertama itu lewat arisan. Dan arisan itu biasanya kayak saya nabung haji kak gitu. Gimana nabungnya di bank? Enggak, nabung di BRT gitu. Mereka sebenarnya punya uang loh buat saving. Kayak tadi kan alasannya 48% mereka nggak mau nabung di bank karena mereka bilang mereka nggak punya uang. Tapi sebenarnya mereka punya uang. Cuma mereka ngerasa itu hassle aja ke bank dan harus bayar macam-macam ke bank. Kalau di BRT nggak bayar. Cuma kalau duit hilang wassalam gitu ya. Jadi nggak tahu kalau duitnya hilang sama sekali. Terus kedua caranya, ini lebih unik lagi nih. Oh iya saya biasanya nabung tiap hari 5.000. Gimana caranya? Iya nih ada abang tukang keliling, ojek gitu. Biasanya dia nyarterin duit. Kalian kalau misalnya di Jakarta tuh sering banget ada kayak tukang ojek keliling yang jualan hairpin apa tuh ikat rambut dan lain-lainnya. Mereka juga sekalian ngolekin duit biasanya 5.000 nanti kalau mereka butuh ini yang kemarin tuh tabungannya gitu. Terus nggak tahu itu security-nya gimana juga nggak tahu kan. Jadi tuh unik banget kalau itu unbanked population dan itu di Jakarta loh. Apalagi di daerah-daerah yang lebih susah akses banknya. Dan karena itu aku takjub banget setelah adanya GoPay dan lain-lainnya. Terus mereka bilang, oh iya sekarang saya nabungnya di GoPay sekarang naruh duitnya. Tapi itu menarik juga nih, kayak nabung di wallet iman platform. Bedanya kan kalau nabung di bank dapat bunga. Iya. Di sini aku dapat bunga, nggak dapat juga kan? Nggak dapat, cuma masalahnya adalah security sih. Karena kalau misalnya di BRT, sebenarnya mereka tuh prinsip menabung orang-orang, apalagi kalau misalnya di bank ya, itu mereka cuma naruh tuh kayak buat tempat menyimpan uang aja. Kayak misalnya kita sendiri nabung di bank nggak mikirin bunganya sama sekali lah, orang ketawa kecil kan ya, nggak kerasa sama admin fee juga hilang gitu kan. Nggak tahu sih tabungan kalian berapa. Waduh, jangan disclose. Cuman ya biasa gitu kan ya. Jadi kayak orang-orang ya udah naruh duit, biasanya oh ini uang haram yang nggak boleh dipegang, biasanya buat nabung aja gitu, buat nabung di masa depan, biasanya gitu sih. Tapi ini menarik nih menurut gue. Kenapa menurut lu dari segi grassroots gitu orang lebih willing untuk taruh uangnya di GoPay dibanding di bank? Is it karena barrier pendanaan lebih rendah atau karena less hassle atau kenapa sih? Iya, gue pernah sebut juga kan, tadi gue udah sempat sebut juga kalau misalnya minimum setor di bank itu cukup tinggi. Terus kedua, si GoPay itu cukup mudah lah buat orang-orang, apalagi yang unbanked ini ya. Karena gue mungkin belum address juga masalah ini, salah satu kenapa mereka nggak punya bank account, karena paperwork itu banyak. Kayak macam-macam, dan orang-orang unbanked ini karena paperwork itu nggak lengkap. Kayak mereka nggak punya KTP yang ini benar, KTP-nya juga ini. Iya, pas lagi kita ngeliat di dalam kayak ke masyarakat sendiri, ternyata emang begitu kenyataannya. Karena itu si GoPay itu kan mudah ya, siapa orang kadang-kadang kalau kita emang kalau di atas 1 juta baru kan kita harus pakai KTP, seingat gue ya kan. Kalau misalnya nggak salah. Terus kalau buat orang kayak gini, kalau mereka di bawah 1 juta mereka dongin paperwork yang ribet kayak di bank. Jadi itu. Dan mungkin juga karena ini sih, karena kan apalagi kita melihat trennya WhatsApp yang mau masuk coba ke payment kan, karena istilahnya mereka membuat end-to-end customer interface nih, dari ngobrol sama customer sampai shopping sama customer gitu kan ya. GoPay ini sekarang juga banyak nih kayak GoFood gitu kan, GoMart yang istilahnya bisa langsung akses customer to customer nih guys. Nah seperti yang tadi Erwin bilang gitu kan, bahkan jumlah yang pengguna WhatsApp itu lebih banyak daripada jumlah pengguna bank gitu kan. Ini kalau misalnya mereka mau transaksi atau apa pakai chat segala macam dan langsung bisa dihubungin ke misalnya GoPay and another misalnya payment startups, itu will be very interesting to catch the customer in one platform gitu kali ya. Nah menurut Nadia, is it like a movement gitu ya yang bisa change the whole financial landscape di Indonesia? Menurut aku sih iya sih. Jadi kemarin tuh kebetulan aku juga pernah riset juga di India, pas itu buat salah satu fintech India buat go to marketnya, dan mereka tuh behavior agak mirip ya sama Indonesia. Pertama inclusionnya juga mirip-mirip, terus literasinya mirip-mirip, internet penetrationnya mirip-mirip, dimana kayak bisa fintech juga leapfrog the banks, dan kasusnya juga mirip. Facebook juga invest kan, dan mereka baru keluarin WhatsApp Pay juga. Dan menurut aku kayak
kenapa mereka kayak trying to tap these two market, India, Indonesia, karena kita tuh masih banyak banget pakai uang tunai kan. Ekonomi kita nggak kayak, kita beda sama US, kayak misalnya kayak di US tuh orang-orang banyak kayak credit card, debit card, kita udah nggak pakai kartu sama sekali, tunai itu jarang banget dipakai. Tapi kalau misalnya di Indonesia masih banyak banget orang yang pakai cash juga kan, dan karena itu salah satunya karena banyak unbanked population juga kan. Dan menurut aku dengan masuknya WhatsApp, maksudnya misalnya mereka jadi WhatsApp Pay itu lumayan bisa menjadi game changer ya. Karena satu hal sih yang aku melihat juga, menurut aku kayak salah satu yang mendorong tuh pertama dari transaksi online melalui penjualan di online Instagram atau WhatsApp. Kayak mungkin kalau misalnya kita sekarang bisa track GMV atau jual beli dari e-commerce, tapi yang kita nggak bisa track selama ini penjualan di WhatsApp, penjualan di Instagram itu nggak bisa. Dan mereka tuh gimana sih mereka jual Instagram, pasti kalian pasti suka online shop lah ya. Iya, lumayan. Iya. Ketahuan deh. Pasti suka online shop lah, ini kelihatan muka-mukanya, apalagi ngomong pet gitu, nggak mungkin nggak suka online shop ya. Kayak aku ngerasa customer journey dari online shop itu menurut aku kadang-kadang banyak pain points yang bisa di solve sama WhatsApp, misalnya mereka ada WhatsApp Pay ini ya. Aku kan misalnya kita mungkin discuss lagi kayak gimana alurnya. Jadi alurnya kan biasanya kan kita ngeliat tuh lucu banget di Instagram misalnya. Terus abis itu ada di bio-nya tuh ada link ke WhatsApp-nya, terus bilang, sis ini lucu, aku mau beli yang ini dong, gitu kan. Oh iya, transfer aja gitu kan. Terus abis itu kita buka mobile bank account kita, terus kita transfer ke sis itu, abis itu kita screenshot lagi ke itu, screenshot lagi. Iya, sis ini bukti transfernya gitu kan. Nah dari situ baru, ini banyak banget kan, stepsnya banyak banget, harus ada 3 aplikasi minimum. Bayangin kalau orang yang unbanked population ini, gimana mereka? Kadang-kadang mereka pusing. Mereka kadang-kadang akhirnya caranya mereka ke Alfamart. Mereka ke Alfamart buat top up. Oh iya nih, top up bayarnya minta bantuin bayar lewat Alfamart. Jadi mereka harus jalan lagi ke Alfamart gitu. Bayangin kalau misalnya ada WhatsApp Pay. Itu gimana ceritanya? Itu bakal menurut aku sih kayak membantu menghilangkan pain points customer yang barusan ya. Dan juga ini bukan hanya dari Instagram aja, tapi juga dari WhatsApp juga. Apalagi kayak kita ngomong grassroots society ya, banyak banget mereka itu jualan lewat WhatsApp story gitu. Betul ya. Iya, kalau misalnya lihat-lihat juga ya, apalagi di daerah yang koneksi internetnya nggak begitu bagus. Yes. Kalau koneksi internet nggak begitu bagus, itu really helpful. Karena banyak paket yang cuma kayak, oh ya ini WhatsApp doang, paketnya biasanya lebih murah. Dan these people actually kayak kadang-kadang mereka emang bikin data itu buat WhatsApp doang. Dan dengan mereka enable itu, mereka bisa aja jualan lewat WhatsApp sekarang. Kayak misalnya warung-warung, UMKM, mungkin mereka bisa aja nanti kalau ada WhatsApp Pay, udah bayarnya lewat WhatsApp aja nih sekarang. Kayak gitu. Jadi ini kayak ngebuka pintu juga untuk banyak waktu startup ya sebenarnya. Iya. Terutama untuk yang bikin connection itu orang oke lah. Iya. Sebenarnya menariknya, kebetulan gue sendiri kan juga pernah di bank ya. Iya. Dan waktu di bank tuh gue emang tackling salah satu social commerce. Jadi social commerce itu tadi pedagang-pedagang yang jualannya tuh sis online gitu ya, di Instagram, di Facebook, WhatsApp gitu kan. Itu gue for like 3 months trying to track their transaction ya, dan itu masif banget. They said kayak hasil risetnya adalah itu cuma kayak sekitar 10% of the transaction, dan GMV-nya itu bisa nyampe 100-200 juta. Padahal cuma dari jualan online shop baju doang gitu. Dan sebenarnya kalau gitu sebagai ketika gue di bank, kita ngeliatnya oh ini opportunity. Sebenarnya mereka mungkin belum pernah pakai investment instrument sebelumnya, bisa kita kasih nih. Gitu. Kalau menurut lo dengan adanya transaksi seperti ini yang terutama lewat WhatsApp ya, apa sih opportunity-nya gitu untuk kita masukin kasih financial products? Oh kayak investment Yes. gitu ya. Menurut aku sih pasti kayak buat ada WhatsApp Pay atau memudahkan payment in general itu bisa membuat unlock opportunity di investment products di Indonesia ya. Kalau misalnya kita lihat nih ya fintech ke belakang ini ada Bibit, itu Bibit aku ingat Bibit itu pertama yang launch dengan GoPay kalau nggak salah, dengan minimum transaction cuma 10.000. Dan dari situ aku melihat kayak benar-benar orang-orang tuh banyak yang mulai investasi karena mereka ngerasa itu jadi mudah. Karena sebelumnya itu investasi tuh prosesnya susah banget. Iya. Dan aku mulai investasi 2012 kayaknya. 2012 aku mulai investasi dan aku ngerasa itu ribet banget, bener-bener ini dokumennya tanda tangan dan lain-lainnya, dengan terus abis itu transfer lagi ke bank, pain pointsnya banyak banget deh. Banyak banget yang harus dilakuin, dan dengan ada payment, aku nyobain pertama-tama fintech yang menawarkan investment itu, Tokopedia juga aku nyobain juga, dan itu benar-benar mempermudah lah untuk kita berinvestasi dan mulai lebih peduli tentang investasi keuangan juga sih, karena emang lebih mudah juga sekarang proses dan ini juga untuk berinvestasi.
Jadi aku ngerasa sih dengan semakin mudah payment itu akan juga mengalok opportunity investment sih. Oke, itu menarik sekali. Jadi menurut Nadia nih ya, kalau misalnya kita ngelihat big players gitu, big giants gitu yang udah mulai melirik istilahnya end-to-end customer journey. Menurut Nadia, masih ada nggak sih peluang untuk startup-startup yang masih kecil-kecil, mungkin yang bahkan belum dibikin gitu kan, untuk tap to this market? Pasti masih ada sih, karena kalau misalnya kita lihat tuh room for growth Indonesia tuh masih gede banget, karena inclusionnya apalagi untuk produk-produk capital markets ya. Kalau misalnya capital markets kayak misalnya produk misalnya saham atau reksadana itu masih di bawah 1% penetrasinya, jadi masih banyak banget opportunity yang bisa di tap. Dan market size-nya Indonesia, as you know, kayak Indonesia is a big market kan. Jadi aku ngerasa dengan adanya, pertama literasi Indonesia itu masih rendah, terus inklusinya juga banyak yang belum ke-tap. Jadi aku ngerasa dengan adanya kemudahan payment itu masih banyak, karena kalau misalnya kita ngomong fintech, payment itu layernya kan, layer paling awal yang harus kita tackle dulu. Abis itu nanti kita ada loan, abis itu kita ada personal finance. Dan kebetulan kan kalau misalnya aku kan emang sukanya di personal finance kan, jadi itu kayak masih layer ketiganya gitu. Jadi sekarang kita bisa lihat nih, pertama mereka tackle dulu nih paymentnya, terus kedua mereka sekarang udah banyak juga B2B growing kan, dengan itu. Dan next stepnya menurut aku di sini adalah kayak wealth management kayak gitu. Nah kita sekarang udah banyak ngobrol nih sama Nadia, terus kita juga udah banyak nanya Nadia tentang expertise apa nih, dan opportunity apa yang bisa di-unlock di Indonesia. Tapi sebenarnya kira-kira konklusi apa yang bisa kita tarik nih Arwin hari ini? Gue ada satu hal yang menarik banget dari tadi ngomongin ya, sebenarnya tentang barrier to entry orang ke financial products gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa mungkin sekalian ngeliat nih ke global situation gitu ya. Ada satu produk yang lumayan menarik yang menurut gue bisa juga diupayakan di Indonesia. Contohnya ini Alipay di Cina itu punya satu produk namanya Yuebao. Jadi Yuebao itu mereka sebenarnya money market fund gitu. Jadi it's a high liquidity tapi emang low return market financial product lah gitu. Nah ini sebenarnya something yang bisa kita terapin di Indonesia karena tadi problem terbesarnya adalah orang males, hustle banget gitu untuk terekspos dirinya sama financial product, ternyata prosesnya panjang. Produk yang ada sekarang juga belum secara end-to-end belum terlalu memudahkan lah user ini untuk pakai financial product ya. Nah sebenarnya tadi dengan kehadirannya WhatsApp ini dan juga GoPay ini bisa banget sebenarnya tadi hal serupa yang diterapin sama Alipay di China bisa kejadian sebenarnya di sini. Karena kalau di sana Alipay itu udah integrated banget dari segi Alibaba-nya, terus paymentnya pakai Alipay, and then it's super easy ya. Sebenarnya tadi dengan adanya WhatsApp itu akan bisa banget sih unlocking the potential and tapping the opportunity di Indonesia. Kalau kita takeaway dari gue adalah sebenarnya kalau kita lihat dari penjelasan Nadia juga gitu kan, the potential is there. The potential in Indonesia itu masih gede banget untuk fintech. Nah, it's just like how we try to see the trend, right? In terms of two things. Satu, lebih ke arah gimana caranya untuk mempermudah customer journey-nya dari segi tech-nya itu sendiri gitu. Nah, yang kedua itu lebih ke arah know your customer gitu kan. Siapa nih yang mau di-tap, misalnya unbanked population, gimana sih tadi yang customer behavior yang Nadia cerita gitu kan. Oh, kalau misalnya unbanked population ini customer behavior-nya dia ke Alfamart gitu misalnya, terus seperti apa. Dari situ, nah teman-teman yang istilahnya mau start another business, another startups can see the potential, right? And then you can unlock that potential to start your next startup. Kalau itu dari gue. Nadia gimana nih key takeaways-nya? Key takeaways dari aku sih sebenarnya dengan adanya GoPay dan juga masuknya juga dari WhatsApp itu aku setuju banget dari konklusi dari kalian, benar-benar setuju kayak itu bisa unlock the potential, dan juga sebagai startup juga masih banyak lah opportunity yang bisa di-tap. Tapi satu hal yang dari aku, walaupun sekarang kan kalau misalnya itu membantu dari sisi inclusion, but what is really important for millennials is also the literacy. Karena bukan hanya, menurut aku penting juga bagi tech sector itu juga mengeducate the market tentang literasinya. Jangan sampai anak-anak muda ini gampang aksesnya tapi tidak mengerti produknya apa. Jadi menurut aku it's really important for us to work on the financial literacy part also. Oke, needless to say kita kembali lagi. Seru banget ada Nadia hari ini, kita senang banget bisa ada. Istilahnya kita udah jarang banget sih sebenarnya kumpul-kumpul gitu kayak gara-gara PSBB gitu, nggak pernah ketemu orang gitu kan. Kita sekarang seneng banget bisa ngundang Nadia as our guest speaker today. And thank you Nat for joining us. Really appreciate it. Hopefully you enjoy it. Semoga semuanya lancar, aman, sentosa, dan juga teman-teman juga yang bagi bisa istilahnya yang benar-benar pengen punya passion gitu ya ke fintech, dan ini semoga our talk today give you a better insight for Indonesia dan juga for your next startups. Kalau mau tahu financial literacy juga bisa ke cerdikmapan.com ya. Benar. Jangan lupa follow
where we talk about dan juga cerdik mapan. So I think this is the end of our event today, podcast dan juga YouTube channel kita yang baru ini. Stay tune untuk for the upcoming episode. So di sini ada gue Erwin, dan gue